Ya, siapa sangka kalau duo teammate yang bakal panas musim ini ialah duo RB, Danny Ric, dan Yuki Tsunoda. Kayak kita mungkin expect duo Ferrari mungkin, atau duo Mercedes mungkin, atau bahkan duo Red Bull. Ini mah bukan rekan tim yang panas, tapi internal timnya, bang. Lah, iya juga ya. Nggak ada yang expect dua pembalap imut Kimochi ini yang bakal gelut duluan di musim ini, dan siapa sangka juga hanya butuh satu balapan untuk membuat hal itu terjadi. Ya, kayak gimana ya? Nah, sekarang ya gue mau bahas aja nih, ada apa dengan Danny Ric dan Yuki Tsunoda di Bahrain Grand Prix kemarin, sampai-sampai tensi di antara mereka sekarang cukup tinggi. Sebenarnya RB emang memiliki driver lineup yang menarik musim ini. Danny Ric datang ke tim yang tentunya akan bawa pengalaman dan pastinya ingin tampil bagus biar dia bisa kembali naik ke kursi Red Bull itu di 2025, dan Yuki Tsunoda yang setiap tahun menunjukkan perkembangan dan ingin terus berkembang dan ingin mengalahkan Danny Ric dan buktikan kualitasnya ke tim-tim lain. Kedua pembalap sama-sama memiliki target, jadi ya perhatian ke mereka sebenarnya juga main besar musim ini. Apalagi dengan nama lucu mereka, ya udah pasti bakal jadi perhatian banget lah buat fans. Haiya. Ngomong-ngomong soal perhatian, yang udah jelas akan memantau mereka ialah Zac Brown yang sedikit mempertanyakan sistem koalisi Red Bull dan RB ini. Maka dari itu jangan kaget kalau misal RB bisa ngacak-ngacak tim papan atas sedikit musim ini. Dan pas testing terbukti kalau mereka memiliki pace yang bagus. Datanglah Bahrain Grand Prix 2024. Dan mereka berdua KO di Q2 dengan Yuki qualified P11 dan Danny Ric di P14. Tentunya agak kecewa setelah testing dan pace yang cukup bagus di free practice, tapi ya siapa tahu nanti di race mereka bisa berbuat banyak. Walaupun Yuki sempat menghabiskan beberapa lap di P10, tapi pada akhir balapan Doi malah stuck di belakang K-Mag di posisi ke-13 dengan Danny Ric persis berada di belakangnya. Di sini emang situasinya Yuki tertahan sama K-Mag dan Danny Ric yang menggunakan soft pastinya nggak mau dong tertahan terus dan ingin mencoba untuk dapat clean air dan attack K-Mag. Terciptalah team order itu di mana mereka harus swap dan Yuki yang lagi fokus-fokus yang mencoba nyalip K-Mag, ngamuk dia ya kan dikasih tahu team order itu. Singkat cerita ya akhirnya mereka berdua ya swap, tapi di sini tensi mereka udah tinggi dua-duanya ya. Dan Danny Ric juga udah kesel, Yuki juga udah kesel, tapi ya udahlah ya. Dan Danny Ric pada akhirnya juga nggak bisa nyalip K-Mag, dan Yuki pun ya makin emosi karena buat apa swap kalau ujung-ujungnya dia sendiri nggak bisa nyalip. Akhirnya pun Danny tetap pertahankan posisinya di P13 dan Yuki P14. Makin menjadi-jadi dah ngamuk kayak Yuki. Saat cooldown lap dia lock up dan nyaris nabrak Danny Ric dan panas dah panas. Kalau ada yang lebih panas dari Bahrain Grand Prix 2005, kayaknya momen ini ya masih sedikit di bawah Bahrain Grand Prix 2005 sih panasnya. Nah, gue mengerti lah kesalahan Yuki. Karena setiap pembalap pasti ingin mengalahkan rekan timnya. Karena ingat, rekan tim lu adalah lawan yang bakal harus lu kalahkan kalau lu mau bertahan di F1. Tapi kalau udah tim order, terus ujung-ujungnya sama aja ya gimana nggak marah lu nya ya kan? Apalagi posisinya nggak dikasih balik. Walaupun cuma untuk P13 doang sih, tapi tetap aja. Tapi di sini ya gue ngerti juga posisinya RB. Danny kan pakai soft, jadi harusnya bisa lebih kenceng dan lebih mudah untuk nyalip K-Mag nanti. Dan berharap aja bisa dapat poin walaupun rada sulit juga di situ situasinya. Cuman yang sangat gue sayangkan ya kenapa akhirnya mereka nggak swap lagi. Lagian ini juga cuman buat P13 doang gitu loh. Nggak ada keuntungan juga yang mereka raih selain posisi lebih tinggi juga. Karena biasanya kalau di situasi kayak gini harusnya swap balik aja tuh lebih fair lah di akhir balapan. Nah ini nggak, jadi ya jangan kaget kalau tiba-tiba pembalap mereka kesel. Dan statement Danny Ric setelah balapan juga nggak menolong sebenarnya. Dimana kalau kita translate, dia ngomong kalau itulah Yuki, dan gue bakal ngasih dia waktu untuk cooling. Oke lah, kita semua tahu, Yuki emang sampai saat ini masih rada sulit untuk ngontrol emosinya. Tapi nggak perlu juga sih kata gue dan Ric mengeluarkan statement itu di situasi yang emang lagi panas-panasnya. Jadi dari sini aja, ya udah makin ningkat tensinya ya kan. Jadi sebenarnya tim order RB kemarin tuh menurut gue sih udah bener. Ric dengan softnya pasti memiliki kesempatan lebih besar untuk nyalip kan dia lebih cepat. Cuman kalau endingnya nggak bisa, ya udah kasih lagi aja di akhir balapan. Biasanya kan juga di situasi yang mirip-mirip kayak gitu, itu yang dilakukan. Walaupun bukan top points finish pun ya.
Jadi sekarang masalahnya udah sedikit berapi-api dan yang bikin masalahnya nambah. Mayalah ini baru balapan pertama. Dan gak bagus kalau dua pembalap punya tensi segede ini di awal musim. Apalagi sebenarnya, duo ini merupakan duo yang banyak orang kira tuh bakal seru, baik on dan off track, karena dua-duanya memiliki personality yang cukup unik. Tapi ya baru balapan pertama, hype-nya langsung berubah jadi tensi. Yang pasti ya emang benar, keduanya harus bisa cooling dulu, baikan, dan berpeluk. Karena mereka walaupun memiliki target masing-masing, tetap harus kerjasama untuk timnya yang tentunya mentargetkan P6 di Constructor musim ini dan ya kalau bisa meraih beberapa podium juga sih katanya ya. Mengingat ketatnya persaingan di papan tengah sekarang, kalau misal tim tuh nggak bisa kompak dan apes atau kehilangan momentum aja, itu bisa terjun langsung ke bawah. Dan begitu juga sebaliknya, jika tim bisa kompak dan mampu memanfaatkan peluang yang ada, pasti bisa melesat ke atas. Tapi ada juga tim yang mampu kompak hapus cat di mobil mereka biar nggak berat mobilnya, tapi endingnya malah sama aja. Selalu aja ada cara untuk ngerosting tim kesayangan kita semua yang ya inisial A itu ya. Oke lah, sekian video kali ini. BTW sorry banget ya guys ya kalau suara gue rada lemes atau gimana karena gue masih sakit ya BTW ya. Jadi ya aduh awal musim ini sakit, bikin gak enjoy banget nonton F1 ya. Apalagi kan kalau balapannya boring kayak kemarin. Tapi ya sebisa mungkin gue untuk terus berkarya dan untuk buat konten juga untuk kalian. Jadi ya mohon maklumi ya guys ya. Dan ya sorry banget kalau video ini juga rada short ya. Tapi ya gimana menurut kalian mengenai insiden duo RB ini yang emang lagi cukup panas juga ya guys ya. Nah tulis komentar kalian kolom komentar pendapat kalian mengenai hal ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan seperti biasa, aduh capek juga coy ngerekam video di saat sakit-sakitnya kayak gini ya guys ya. Tapi seperti biasa juga videonya akan ditutup oleh That's it. Ta-da!